dipersembahkan oleh... Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Jawabannya sederhana. Karena manusia tidak percaya. Tapi lebaran ini, Anda akan percaya. Siksa kubur. Kita akan langsung undang saja ada Fachri Albar dan juga Faradina Mufti. Kita tepuk tangan bersama dong untuk dua rekan kita. Waduh. Terima kasih. Semangatnya sekali lagi teman-teman. Oke, Faradina boleh dijelaskan sedikit saja. Jadi apa di film ini? Peran sebagai Sita. Jadi Sita itu adalah seorang anak korban dari bom bunuh diri. Yang menjadi korban adalah kedua orang tuanya. Dan sejak saat itu dia jadi mempertanyakan, kenapa sih ada orang yang tega untuk melakukan bom bunuh diri dan mengorbankan orang-orang yang mungkin tidak bersalah. Gitu. Akhirnya sepanjang hidupnya dia mempertanyakan itu. Dan sampai akhirnya pada suatu hari dia bisa membuktikan apa yang menjadi pertanyaan dalam seumur hidupnya itu. Wow. Belum apa-apa udah bikin penasaran ya. Kalau Mas Fachri? Saya di sini berperan sebagai Sanjay Arif, seorang bapak yang sangat mencintai keluarganya. Kayaknya sampai situ aja nanti nonton Oh gitu aja. ya, biar lebih penasaran. Enggak, saya anti spoiler. Oh, anti spoiler. Oke, tepuk tangan dong untuk rekan-rekan. Nah, sebelum kita lanjutkan pertanyaan untuk ketiga bintang utama kita, Mbak Tejo tadi silahkan untuk melanjutkan. Ya, oke. Hal yang terputus. Saya setuju, Jok. Tema apa aja asal digarap serius itu bagus. Jadi nggak tergantung temanya, termasuk horor. Cuman aku takutnya nanti akan horor terus. Itu aja udah horor. Mbak Tejo Enggak, takut. bukan. Karena gini, aku melihat begini, Yona. Orang kalau nonton horor harus ke gedung bioskop, mau nggak mau. Secara sound. Iya. Tapi kalau bikin film drama, nanti saya tunggu di TV nanti. Atau aku akan tunggu di Netflix. Atau di gitu loh. Nah, ini yang akan bahaya Mbak Dewi. Karena semua pasti tertarik untuk bikin film horor. Karena hanya film horor yang harus datang ke bioskop. Kalau nonton di rumah nggak enak. Itu aku takutnya begitu, Jok. Dan menambah saingan juga ya, Mas Joko, silakan. Kalau menurut saya akan terjadi semacam seleksi natural, seleksi alam, Mbak Tejo, karena yang namanya genre film, apapun itu maupun action, drama, komedi dan sebagainya, ada masanya film komedi laku, semua orang ikut, tapi at the end of the day nanti yang akan tetap ditonton oleh orang adalah yang memiliki cerita yang kuat dan dibuat dengan baik dan bertanggung jawab seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi nantinya tentu tidak akan semua orang bisa bikin film horor walaupun mereka tidak punya kapasitas untuk membuat sebuah film gitu. Yang kedua, saya setuju dengan Mbak Tejo bahwa jangan sampai film horor kita tentang itu aja. Hanya tentang setan-setanan, which is nggak apa-apa juga karena seperti yang saya bilang kita punya kepustakaan setan yang besar sekali ya, 44 setan itu luar biasa banyak. Nggak termasuk corrupt politician, itu mungkin ada tambahan. Wah, ini yang kusuka. Tapi, jadi di Senayan banyak setan nih. Mbah Tejo mungkin lebih tahu tuh. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Tunggu. Mas, jangan dilanjutkan dulu. Kita pilih box, baru kita akan lanjutkan. Oke. Silakan. Kita mungkin ke Faradina. Kasih kesempatan ya untuk pilih box Faradina. Oke, nomor berapa? 6 deh, boleh. Oke, box nomor 6. Kita sehati emang. Nah, horor. Horor kan? Pas kan? Oke, kenapa Bang
Bang Hensat. Di antara kalian bertiga siapa yang disiksa di film itu? Ya pasti bukan Semua Mas Irfan. orang disiksa, manusia mengalami siksaan every day. Itu ya, saya kan ngelihat ya, trailernya di YouTube tuh, itu serem loh. Sebelah-sebelahan di kubur itu, pada saat syuting, itu nggak ada yang kerasukan apa? Kan serem ya. Untuk, aku jawab boleh? Boleh, silakan nanti semuanya menjawab. Atau lu pernah kerasukan nggak? Kan sering banget bikin film horor. Kalau kita pekerja film sangat serius mengerjakan pekerjaan kita, mungkin nggak sempat untuk kerasukan karena akan mengambil waktu ya. Makanya. Nah kalau itu sombong apa percaya diri? Tapi kan saya introvert. Saya nggak mungkin sombong karena saya introvert. Iya. Kayaknya imannya kuat. Iya deh gua deh. Boleh nanya nggak? Boleh. Nanya dong. Iya. Jadi bicara ini kan sekarang pertanyaannya bakal hilang karena nonton horor dapat dramatic experience dengan suaranya yang soundproof lalu surrounding gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya orang tua sekarang tidak menceritakan lagi storytelling dengan cerita-cerita Folklore. seperti yang dulu gitu. Kalau sekarang mungkin generasinya masih sisa gitu ya. Jadi animonya masih begitu tinggi. Yang sekarang udah nggak ceritain, bakal hilang nggak sih kalau masa kecilnya sudah tidak mendapatkan cerita-cerita horor ini. Dan sekarang kan digital, pilihan begitu banyak. Mereka nontonnya Elsa gitu loh, Ya, yang lain. yang Jadi paling- sudah Akan tergantikan nggak Mas? Yang paling hebat dari film horor ini adalah dia merepresentasikan era ketika film itu dibuat. Ketakutan yang ada di dalam film itu nggak bisa out of date, nggak bisa ketakutan tahun 2000 kita bikin zaman sekarang karena berbeda. Betul. Sehingga apa? Film horor adalah pengingat yang paling powerful untuk apa yang terjadi di sekitar kita. Karena anak-anak yang saya tanyakan, saya seorang psikolog anak gitu ya, yang saya tanyakan di dalam ruang konseling saya, mereka udah nggak pernah mendengar cerita horor di dalam masa kecil mereka. Karena orang tuanya tidak mau mempas on, nggak mau menceritakan kembali, bakal hilang nggak film horor nanti di kemudian hari? Karena nanti yang saya masukkan tadi adalah film horor yang akan dibuat itu tidak akan berdasarkan folklore yang diceritakan oleh orang tua kita ke kita. Oke, kalau There will Dewi? be new issues. Ya. Oke. Zaman dulu tuh ada yang namanya ngepet ya. Maksudnya Babi ada ngepet. ngepet Iya. gitu. Mungkin sekarang udah nggak babi ngepet lagi gitu. Iya. Akan ada horor-horor lainnya gitu. Bahwa horor itu tumbuh dari nggak akan pernah hilang. Sampai dunia nanti itu hidup kita horor memang. Akan terus ada dengan persoalan-persoalan baru. Maksudnya 66 juga bisa jadi horor. 98 bisa menjadi horor. Oke, kalau gitu saya tantang. Saya tantang. Orang Kalau yang ngomong kok tantang aku. Enggak, aku tantang. Kalau memang nggak hidup dari folklore, kau bilang ada 44, aku sebagai dalang lebih. Nah, Setuju. tapi oke lah, kita nggak ngambil itu. Sekarang ada hantu baru, tolong bikin. Apa? Yang ngomongnya nggak bisa dipercaya. Ada hantu yang besok ngomong A, besok A, besok ngomong bikin hantu kayak gitu. Ay, ngeri tuh, ngeri. ya kan, ngeri kan? Ngeri itu. Gitu loh. Gitu loh. Oke dong, Gitu loh. tangan Mbak Tejo. Gitu loh. Ayo, aku tantang yuk. Ayo. Bilang kita demokratis. Gitu. Padahal nggak ada. Nah, itu semua takut. Semua takut. Guru-guru mengajar. Guru-guru mengajar di kelas. Anak-anak, kita harus negara demokrasi dari rakyat untuk. Mana buktinya Bu? Di luar nggak ada. Waduh, hantu. Ayo, aku tantang yuk. Kayaknya itu nggak bakal laku, Mbak. Iya, nggak Karena laku. apa? Karena udah sehari-hari kita alami gitu. Dari tadi Mbak Tejo bicara yang jadi backsound-nya, saya juga merasakan. Pada talinya. Dulu manusia terikat pada kata-katanya, sekarang enggak. Nggak ada ikatannya. Kambing masih ada ikatannya lu tali. Manusia Tapi nggak kalau ada. horor yang Itu menarik. hantu itu. Saya harus Lebih menjelaskan kesana sekali begini. dong. Oke silakan Fahri. No, Oh, oke. enggak. Dalam film horor itu ada paling tidak 10 subgenre. Artinya adalah film horor yang cabangnya berdasarkan isunya. Ada supernatural horror, itu berbicara tentang tentunya hal-hal supernatural seperti setan, babi ngepet dan sebagainya, genderuwo. Ada film horor science fiction, sci-fi horror juga ada. Film horor yang berhubungan dengan fiksi ilmiah. Ada yang namanya slasher horror, ada yang namanya political horror juga ada. Ya. Ada social horror juga ada. Tapi yang di Indonesia mungkin yang pertama tadi ya, Mas Joko Oh, ya? bukan ya. Yang Makanya dijual. harus menonton Siksa Kubur Oke, karena baik. Keren itu, keren. Baik, saya mau tanya ke Faradina, kenapa mau
main membintangi film Siksa Kubur? Apakah karena Joko Anwar atau karena ceritanya atau memang ya oke, ini peran yang seksi? Karena apapun yang kita lihat, yang sudah Abang Joko kerjakan sebelumnya, kayaknya tidak mungkin nolak ya. Iya, tidak mungkin tidak kita tonton dan tidak mungkin kita tidak menjadi perbincangan setelah kita menonton itu. Skripnya itu beda banget dari film horor yang sudah-sudah, karena ini juga kan termasuk baru ya, horor religi di Indonesia ini udah berani difilmkan dan ini punya makna yang menarik banget di dalamnya. Terutama buat Joko ya. Terutama buat Joko. Horor Dan buat religi. pemain. Oh, maksudnya. Karena ini kan Ya sekarang memang lagi musimnya Joko ya. Musimnya Joko. Ya. Oh, Mbak Teja dari tadi loh ya. Wajah film horor ini mampu merepresentasikan wajah film nasional. Wajah film horor. Film horor. Ya. Yes. Film horor? Yes. 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 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.